Baik, sambil kita menilai, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat umur sehingga kita masih bisa mendapatkan kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia yang fana ini. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman. Baik para jamaah sekalian, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang taharah, dan kita juga sudah jelaskan bahwa taharah ada dua. Taharah bersuci dari hadas dan bersuci dari najis. Kemudian kemarin kita sudah membahas yang pertama ya, tata cara taharah dari hadas, yaitu berwudu. Dan sudah kita katakan bahwa berwudu ya, dalilnya adalah Al-Maidah ayat 6. Kemudian kita juga sudah sampaikan mengenai rukun wudu ya. Kita sampaikan bahwa rukun wudu ada 6, yaitu wajah, mencuci wajah, mencuci tangan sampai sikut, kemudian mengusap kepala, kemudian yang keempat adalah mencuci kedua kaki sampai mata kaki, kemudian tertib, dalam artian kita melakukan itu secara berurutan. Kemudian yang terakhir adalah al-muwalat, yakni nyambung ya. Jadi antara satu rukun dengan rukun yang lain itu nyambung, tidak berhenti dulu ya. Itu sudah kita sampaikan di pertemuan yang sebelumnya. Baik, pertemuan kali ini insya Allah membahas tentang lanjutannya ya. Kemarin adalah rukun wudhu, maka sekarang adalah sunnah wudhu ya. Jadi wudhu yang kita lakukan itu ada yang wajib ya, yang tadi rukun tadi, ada juga yang sunnah. Nah, pertama di antara yang sunnah di sini adalah yang pertama di antara sunnah wudhu adalah at-tasmiyah, yaitu membaca basmalah ya. Kita baca bismillah di awal wudhu ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, la wudhu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Tidak sempurna wudhu orang yang tidak membaca bismillah di awalnya. Jadi kita sebelum berwudhu kita baca bismillah ya, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah as-siwak, bersiwak ya. Disunahkan kita bersiwak ya. Kita boleh dengan siwak, kayu siwak, boleh juga dengan diganti dengan sikat gigi ya, dengan yang serupa siwak yaitu sikat gigi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki ma'a kulli wudu. Kalaulah aku tidak memberatkan umatku, maka aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali mereka berwudu. Jadi di sini Nabi kalau tidak memberatkan, kata Nabi, maka aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak. Artinya perintah bersiwak adalah perintah yang sunnah ya, tidak sampai wajib. Karena kalau wajib bisa jadi memberatkan bagi kita. Kemudian yang ketiga adalah ghaslul kaffaini thalathan fi awwalil wudu. Membasuh telapak tangan 3 kali ya. Mungkin ini sering kita praktekkan, itu hukumnya adalah sunnah ya. Di awal wudu baca bismillah, kemudian bersiwak, kemudian mencuci tangan 3 kali dari pergelangan sampai pergelangan ya, dari mulai ujung jari sampai pergelangan 3 kali, kiri dan kanan. Dalilnya adalah perbuatan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi setiap kali berwudu selalu mencuci tangan beliau 3 kali ya, sampai pergelangan tangan. Kemudian yang keempat adalah al-mubalaghah fil madmadati wal istinsyaq,
yaitu bersungguh-sungguh dalam berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Ya ketika berwudu disunahkan kita untuk berkumur-kumur ya. Masukkan air kumur-kumur di mulut. Kemudian juga sama kita hirup sebagian air kemudian disunahkan agak dalam ya. Dalam sedot agak dalam kemudian dikeluarkan ya. Nah, itu namanya berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Nah, cuman ini jangan dilakukan ketika berpuasa ya. Artinya kalau berpuasa kita wudhu cukup sekedarnya ya. Kita sedot sedikit saja, jangan sampai kayak sampai dalam karena itu nanti dikhawatirkan akan masuk airnya ke dalam kerongkongan karena dari sini ada saluran yang nyambung ke kerongkongan ya. Jadi bisa membatalkan puasa. Nabi bersabda, "Wa baligh fil istinsyaqi illa an takuna sha'iman." Bersungguh-sungguhlah kalian dalam melakukan istinsyaq, dalam menghirup air ke dalam hidung ketika berwudu, ya, kemudian atau mengeluarkan kembali, illa an takuna sha'ima, kecuali kalau kamu sedang berpuasa, ya. Jadi kalau kita berpuasa tidak perlu dalam-dalam ya, cukup sekedarnya saja ya. Adapun kalau sekarang kita tidak puasa maka disunahkan kita hirup air agak dalam kemudian keluarkan agar kotoran-kotoran yang ada di hidung itu keluar ya. Kemudian yang kelima adalah ad-dalku wa takhlilul lihyatil kathifah bil ma, yaitu kita mengusap dengan tangan ya. Kalau kita berwudu itu misalnya kita tangan ya, tangan kita kemudian kucurkan apa di sini keran ya. Nah, boleh saja atau cuma dikucurkan pakai keran begini boleh, cuma disunahkan adalah tangannya adalah diusap dengan tangan ya. Jadi diusap begini ya. Nah, ini namanya adalku ya. Begitu juga begini. Begitu juga nanti kaki dan lainnya. Jadi walaupun boleh saja kita misalnya ini keran kemudian kita begini saja itu boleh ya. Tetapi disunahkan dipegang dengan tangan ya, dipegang. Namanya adalku. Begitu juga kalau ada yang punya jenggotnya lebat ya. Ada orang jenggotnya lebat misalnya. Nah, ini disunahkan untuk diselat-selati ya. Pakai air di bawah air kemudian diselat-selati jenggotnya yang tebal itu agar air masuk ke dalam kulit ya. Adapun kalau jenggotnya tipis ya, atau mungkin cuma selembar dua lembar ya nggak usah ya. Kalau jenggot tebal ini ya. Karena Nabi itu jenggotnya tebal, maka Nabi kemudian menyelat-selati jenggotnya agar air masuk ke dalam kulit ya. Dan ini juga dalilnya sama perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keenam adalah taqdimul yumna 'alal yusra fil yadain war rijlain. Disunahkan juga mendahulukan bagian kanan daripada bagian kiri ya pada saat mencuci tangan dan mencuci kaki. Artinya sah-sah saja seseorang mencuci bagian kiri terlebih dahulu kemudian yang kanan, tetapi yang utama, yang afdal, yang disunahkan adalah mencuci bagian kanan terlebih dahulu kemudian bagian kiri ya. Dalilnya adalah hadis ya yang menyatakan kana yuhibbut tayamuna fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullih. Hadis ini menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyukai mendahulukan bagian yang kanan, baik itu ketika memakai sendal, menyisir rambut, bersuci, dan dalam seluruh keadaan beliau. Artinya beliau ini selalu mendahulukan yang kanan dalam hal yang di situ ada dua bagian ya. Di sini dicontohkan memakai sendal. Berarti kita masukkan sendal kaki kanan kemudian kaki kiri. Menyisir juga sama ya. Dahulukan bagian kanan kemudian bagian yang kirinya. Itu sunnah. Kemudian juga bersuci juga sama. Dahulukan bagian yang kanan kemudian bagian yang kiri ya. Ini diantara sunnah. Kemudian yang ketujuh adalah taslisul ghusli fil wajhi wal yadain war rijlain. Membasuh wajah, tangan dan kaki 3 kali ya. Ini sunnah juga. Karena yang wajib dalam berwudu hanya sekali ya. Kalau misalnya nanti kita
di rumah airnya sedikit, maka kita boleh saja berwudu satu kali satu kali. Kita cuci wajah sekali, cuci tangan sekali, cuci kaki sekali, itu dibolehkan. Karena yang wajib hanya sekali. Nah, adapun yang disunahkan bisa 2 atau bisa juga yang paling afdal adalah 3 kali ya. Jadi 3 kali itu hanya sunnah. Dan kalau memang air banyak maka kita lakukan 3 kali ya. Kecuali bagian kepala maka itu hanya disunahkan 1 kali saja. Ya. Ini dalilnya adalah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu waktu berwudu 1 kali. Dalam lain keadaan 2 kali 2 kali. Dalam kondisi yang lain 3 kali 3 kali. Dan inilah yang sering dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi disunahkan mencuci bagian wudu 3 kali 3 kali kecuali bagian kepala. Ya. Kemudian yang terakhir, sunnah yang terakhir adalah doa setelah wudu. Ya. Mungkin di sini udah pada hafal ya doanya ya, tapi ini sebenarnya murojaah ya. Di sini doanya adalah asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu doanya ya. Mirip dengan syahadat kita ya doanya. Nah, di sini keutamaannya adalah Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum ahadun yatawaddau fayusbigul wudu'a thumma yaqul asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa." Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda tentang keutamaan doa setelah wudu yang tadi ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah salah seorang di antara kalian berwudu, kemudian dia menyempurnakan wudunya, kemudian dia berdoa setelah wudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, melainkan akan dibukakan bagi dia pintu-pintu surga yang 8 ya. Dia akan masuk dari manapun yang dia suka. Jadi di antara keutamaannya adalah akan dibukakan pintu surga yang berjumlah 8. Orang tersebut dibolehkan memilih di antara pintu yang 8 itu dari pintu yang mana dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berkaitan dengan wudu ya. Ini adalah cara pertama untuk menghilangkan hadas ya. Dan kita sudah sampaikan bahwa wudu adalah cara untuk menghilangkan hadas kecil. Nah, bagaimana kalau sekarang hadasnya adalah hadas besar ya? Maka hadas besar tidak bisa dihilangkan dengan wudu, tetapi harus dihilangkan dengan mandi ya. Dan mandi di sini adalah mandi, disebutnya mandi besar ya. Yang dimaksud mandi di sini adalah ta'mimul badani bil ma, yaitu membasuh seluruh badan dengan air ya. Dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Itu yang dimaksud mandi secara syar'i ya, mandi besar maksudnya. Nah, mandi ini wajib dilakukan kalau ada penyebabnya ya. Nah, pertama di antara penyebab yang mewajibkan mandi adalah pertama khurujul mani min makhrajihi, keluarnya air mani ya. Mungkin kita sudah sama-sama tahu ya, atau mungkin sudah pernah semua mungkin ya. Ketika keluar air mani, baik berhubungan badan atau enggak ya, baik sengaja atau tidak, keluar sendiri misalnya atau dikeluarkan, intinya keluar maka wajib mandi ya ketika sudah keluar air mani. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Ali, "Idza fadaftal ma fagtasil." Ya. Kalau kamu mengeluarkan air mani maka mandilah. Ya. Satu ya, keluar air mani. Kemudian yang kedua adalah berhubungan badan dengan antara suami istri ya. Tetapi berhubungan badannya sampai masuk ya, sampai masuk seperti masuknya ember ke dalam sumur ya. Ini bahasa kiasan ya.
Udah paham semua insyaallah ya. Kalau misalnya ada orang berhubungan badan dengan istrinya tetapi tidak sampai ada eh, proses tadi itu, maka tidak wajib mandi ya. Yang wajib mandi adalah berhubungan badan yang ada proses penetrasi ya, masuk ke dalam sesuatu itu baru wajib mandi. Kalau tidak ada itu atau belum sempat melakukan itu maka tidak ada mandi walaupun sudah apa namanya? Sudah berdua gitu ya, tetapi tidak sampai ada proses memasukkan sesuatu maka tidak wajib mandi. Nah, kalau berhubungan ketika kelamin laki-laki masuk dalam kelamin perempuan, walaupun tidak ada air mani yang keluar, maka itu sudah wajib mandi ya. Jadi yang pertama tadi keluar mani berhubungan atau enggak, yang kedua ini masuknya kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan, baik keluar air mani ataupun tidak. Ketika dia sudah masuk, maka dia wajib mandi. Kemudian yang ketiga ya, di sini ada dalilnya dulu ya. Dalil yang kedua tadi adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza jalasa baina syu'abihal arba' wa massal khitanul khitan wajabal ghuslu." Apabila seorang laki-laki sudah duduk di antara 4 cabang perempuan, ini bahasa kiasan ya. 4 cabang perempuan maksudnya 2 tangan dan 2 kaki. Laki-laki sudah duduk di antara 2 tangan dan 2 kaki perempuan. Ini bahasa kiasan. Dan kelamin sudah bertemu dengan kelamin. Ini juga sudah kita pahami ya. Maka saat itu wajabal ghuslu, maka wajib mandi ya. Jadi ini bukan porno ya, ini memang ini apa hukum ya, hukum harus dijelaskan ya secara jelas. Kemudian yang ketiga adalah Islamul kafir walau murtaddan. Orang kafir yang masuk Islam. Begitu juga orang murtad yang kembali masuk ke dalam Islam, maka dia juga wajib mandi ya. Dalilnya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Qais bin Asim untuk mandi ketika dia masuk Islam. Jadi kalau ada orang mu'alaf maka dia disuruh mandi. Karena bisa jadi dia belum pernah mandi wajib seumur hidupnya ya. Mandi mungkin tiap hari, tetapi rambutnya tidak dicuci ya. Atau mungkin bagian lain yang tidak tercuci. Berbeda dengan mandi wajib, seluruh bagian tubuh harus terkena oleh air ya. Kemudian kita masuk ke cara mandi ya. Cara mandi. Cara mandi di sini ada 2 cara ya. Ada cara yang minimalis dan ada cara yang maksimal ya. Cara yang minimalis dulu ya, yang sangat sederhana. Cara yang sangat sederhana yaitu tamimul badan bil ma. Kita membasuh seluruh badan dengan air. Ya, ketika kita mandi wajib, kita datang masuk kamar mandi kemudian langsung guyur seluruh badan dengan air dari mulai rambut sampai ujung kaki, maka itu sudah selesai. Dianggap sudah mandi wajib. Itu cara yang minimalis ya, cara yang minimalis. Itu boleh juga, cuma itu yang cara yang minimal. Nah, cara maksimalnya adalah kita mencontoh praktek dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana? Nah, di sini pertama Nabi yagsilu yadai. Nabi pertama mencuci kedua tangannya ya, dari tangan sampai pergelangan tangan. Kemudian yagsilu farjah, mencuci kemaluan beliau ya. Bisa jadi kita kemaluannya kotor kemudian maka harus dicuci dulu. Kemudian yatawadda wudu'ahu lis-shalah, berwudu ya. Berwudu, kita wudu sebagaimana kita akan berwudu untuk salat. Tsumma ya'khudhu bi yadihi ma'an fayukhallilu bihi sya'ra ra'sih. Kemudian kita ambil air ya, kita bawa gayung, kita ambil air dengan tangan kemudian masukkan ke dalam apa namanya? Rambut ya. Nah, ini rambut kita masukkan ke dalam rambut seperti ini, jelas semuanya 2 tangan ambil air kemudian masukkan ke sini ya. Terutama kalau rambutnya agak panjang gitu ya, maka masukkan tangan ke rambut. Setelah semua bagian kepala basah oleh tangan yang dipakai air tadi, summa yahsu ala ra'si thalatha hasayatin. Barulah dia pakai air, kemudian dia guyur airnya 3 kali. 1, 2, dan 3 ya. 3 kali cidukan.
thumma yufidul ma ala sairi jasadih. Baru kemudian dia guyur seluruh badannya ya. Itu cara yang maksimalnya. Artinya cara yang dengan cara itu kita akan memperoleh banyak pahala karena kita mencontoh praktek dari mandi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun cara yang pertama tadi dibolehkan ya, misalnya kita buru-buru nih, kita lagi hadas besar, junub, kemudian ternyata kita bangun jam 7 kurang 15 menit gitu ya, maka kita langsung jujur mandi lah, langsung berangkat, itu juga boleh ya. Artinya yang penting adalah seluruh badan dari mulai rambut sampai ujung kaki semuanya terkena oleh air ya. Jadi ada dua cara ya. Itu cara yang kedua untuk membersihkan hadas ya. Cara pertama wudu untuk hadas kecil. Cara yang kedua adalah mandi untuk hadas besar. Dan sekarang masuk cara yang ketiga yaitu tayamum ya. Tayamum. Ini dalilnya masih sama di surat Al-Maidah ayat 6 ya. Jadi satu dalil ya tentang wudu dan tayamum sama. Nah, di sini setelah Allah menceritakan tentang wudu, maka Allah kemudian berfirman ya, "Wa in kuntum marda aw 'ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba." Nah, Allah bilang kalau kalian tidak mendapatkan air, maka carilah tanah yang thayyib, yang suci, famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Lalu usapkanlah ke wajah dan tangan kalian ya. Jadi disebutkan di ayat Quran bahwa tayamum itu kalau ketika tidak ada air, kita melakukan tayamum yaitu kita cari tanah yang suci, kemudian usapkan tanah itu ke wajah dan tangan. Nanti di sini akan dijelaskan seperti apa ya. Itu dalil-dalil Al-Quran ya. Sedangkan dalil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura." Bumi ini, tanah maksudnya, Allah jadikan sebagai masjid, yakni tempat untuk sholat, dan tahura, alat untuk menyucikan tubuh dari hadas. Ya. Di sini disebutkan bahwa tanah diciptakan Allah untuk dijadikan sebagai tahura, alat untuk bersuci. Ya. Jadi dalilnya ada di Quran, kemudian di hadis juga ada ya. Kemudian tentang syarat menggunakan tayamum sebagai alat untuk bersuci ya. Ada syaratnya. Jangan kemudian mentang-mentang tayamum, boleh kita tayamum, kemudian kita langsung tayamum padahal air ada gitu ya. Nah, ini syarat yang pertama adalah imma li faqdihi ya. Yubahu tayammum 'indal azan isti'malil ma imma li faqdihi. Jadi boleh tayamum, pertama syaratnya faqdul ma, yaitu tidak ada air ya. Kita cari air tidak ada. Cari kemana-mana air tidak ada. Maka ketika air sudah tidak ada, maka kita boleh tayamum. Nah, maka harus ada proses mencari dulu ya. Jangan sampai kayak gini, misalnya di rumah sanyok kita mati ya. Kemudian kita di rumah tayamum, sholat, kemudian tayamum, kemudian sholat. Padahal di musola air banyak, di masjid air banyak. Nah, ini tidak benar ya. Karena itu air ada. Kita harus mencari air terlebih dahulu. Kalau air tidak ada, baru kemudian kita tayamum ya. Bukan hanya di rumah, lihat di masjid, di musola, kalau ada ya kita tayamum di berwudu di sana ya. Jangan tayamum padahal ada air di luar sana. Atau yang kedua, airnya ada tetapi li khaufid darar min isti'malihi li marad fil jism aw syiddah barad. Airnya ada tetapi kita tidak bisa menggunakan air tersebut. Bisa jadi karena kita sakit ya. Ada sakit tertentu yang tidak boleh kena air ya. Luka misalnya. Atau sakit apa misalnya kata dokter ini gak boleh kena air.
Kalau kena air sakitnya bisa parah atau sembuhnya lama. Nah, maka kita dibolehkan bertayamum walaupun di rumah air banyak, air melimpah boleh tayamum karena kita lagi sakit. Ya. Atau di sini juga disebutkan atau dingin yang berlebihan ya. Misalnya kita ada orang gak kuat dingin ya. Kemudian misalnya kita nih gak kuat dingin pergi kemana ke daerah Eropa misalnya dan kita memang benar-benar gak kuat dingin kalau kita wudhu bisa jadi sakit atau terjadi hal-hal sesuatu yang tidak kita inginkan maka boleh juga bertayamum ya. Intinya ada alasan yang kuat di mana kita tidak bisa menggunakan air tersebut ya. Bisa tidak ada air atau ada air tetapi kita tidak bisa menggunakan air tersebut karena sakit dan hal-hal yang lainnya. Nah, kemudian tentang tata caranya ya. Tata cara tayamum wa kaifiyatuhu an yanwi. Jadi pertama kita niat dulu ya. Kita niat bahwa kita akan tayamum ya. Niat maksudnya hati kita sadar bahwa kita sekarang akan bersuci, akan bertayamum. Itu niat maksud dengan niat ya. Kemudian summa yusammi, kemudian membaca basmalah, bismillah. Wa yadribul arda biyadaihi darbatan wahidatan. Kemudian kita pertama kita cari tanah dulu ya, cari tanah, udah ketemu tanahnya, kita niat, kemudian baca basmalah, kemudian tangan kita tepukan ke tanah ya. Tepukan ke tanah dua tangan ya, tepukan ke tanah. Darbatan wahida, satu kali tepukan. Thumma yanfuhuhuma. Kemudian setelah ditepukan ditiup. Bisa jadi ada apanya? Ada tanahnya kan? Kita tiup dulu biar tanahnya tidak banyak tanahnya. Kemudian thumma yamsahu bihima wajhahu wa yadayhi ila rusghaini. Kemudian kita usapkan itu ke wajah ya, wajah dua tangan dan wajah ya, kemudian dua tangan sampai pergelangan tangan ya. Jadi sudah kita ini, kemudian kita tiupkan, kemudian kita usapkan ke wajah ya, wajah, kemudian tangan kanan dulu ya, kemudian tangan kiri ya, selesai. Cukup sampai sini ya, nggak perlu sampai sini, cukup sampai pergelangan tangan. Dalilnya adalah hadis Ammar bin Yasir ya. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "At-tayammumu darbatun lil wajhi wal kaffain." Tayamum itu satu kali tepukan untuk wajah sekaligus untuk kedua telapak tangan. Begitu juga hadis lain, "Innama kana yakfika an tasna hakadha." Sesungguhnya cukup bagimu ketika tayamum untuk melakukan ini ya. Kemudian Nabi mempraktekkan seperti tadi. Nabi menepuk tanah dengan kedua telapak tangan beliau, kemudian ditiup, kemudian diusapkan ke wajah dan ke tangannya kanan dan kiri. Nah itu ya cara kita bersuci dari hadas. Jadi ada 3 dengan cara berwudu kalau hadas kecil, kemudian hadas dengan mandi kalau hadas besar, dan kalau tidak ada air maka kita melakukan cara yang ketiga yaitu tayamum ya. Tayamum ini berlaku untuk hadas kecil dan hadas besar ya. Hadas besar juga sama. Kita cukup tayamum ya. Jangan sampai ada orang salah gitu ya. Kalau wudu itu kita tayamum. Kalau hadas besar berarti kita guling-guling di pasir misalnya ya. Jangan ya. Karena pernah terjadi ada sahabat ya. Ada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di hadas besar di perjalanan dia guling-guling di pasir karena berpikiran seperti itu. Kemudian ketika melapor ke Nabi ya, Nabi kemudian menjelaskan yang tadi itu. Cukup bagimu melakukan yang tadi itu, bertayamum ya. Jadi tayamum berlaku untuk hadas kecil dan hadas yang besar ya. Nah, itu berkaitan dengan bersuci dari
hadas. Kemudian terakhir adalah bersuci dari najis ya. Karena bersuci ini ada dua, ada hadas dan ada najis. Nah, sudah kita terangkan di awal bahwa hadas itu adalah sifat yang menempel di diri ya. Setelah kita buang air, maka kita memiliki sifat hadas. Artinya badan kita dianggap tidak suci, tetapi bentuknya adalah hanya sebuah sifat. Sedangkan najis itu bendanya ada ya. Ketika kita buang air, nah air kencingnya itulah najis, sifat yang menempel di badan kita namanya hadas ya. Nah, cara berkaitan dengan najis ini ya. Najis ini dibagi tiga ya. Yang pertama ada najasah mughalladhah. Ada najis disebutnya najis mughalladhah. Najis berat ya, yaitu najasatul kalbi. Najisnya anjing ya. Anjing ini termasuk najis yang berat ya. Makanya orang Islam ya dilarang memelihara anjing ya. Bahkan ada sebuah hadis kalau orang memelihara anjing tanpa keperluan yang jelas maka pahalanya berkurang satu hari satu kirat ya. Satu kirat itu satu sebesar satu gunung ya. Malah kita satu gunung berkurang tiap hari. Itu kalau ada pahala. Kalau nggak ada, nah udah masalah ini ya. Walaupun nanti ada beberapa yang dibolehkan seperti anjing pemburu itu dibolehkan ya. Misalnya ada orang pekerjaannya berburu maka dia boleh memelihara anjing ya. Itu ada beberapa pengecualian ya. Intinya adalah najis anjing itu adalah najis yang berat ya. Yang kedua ada najis yang mukhaffafah, najis ringan ya. Najis ringan ini adalah air kencing bayi yang belum makan apa-apa selain air susu ibunya ya. Jadi kalau ada bayi lahir, bayinya laki-laki ya, bukan perempuan, khusus bayi laki-laki, kemudian dia belum makan apa-apa selain air susu ibunya, ya biasanya sampai berapa bulan ya? 6 bulan ya biasanya ya. 6 bulan ini bisa belum makan apa-apa. Nah, maka selama itu ketika dia kencing, maka air kencingnya itu najis, tetapi najisnya najis ringan. Nanti akan dijelaskan bagaimana mencucikannya ya. Kemudian yang ketiga adalah najasah mutawassithah. Najis pertengahan ya. Nah, di sini ada madrasah MTW disebutnya madrasah mutawassithah ya. Madrasah pertengahan berarti ya. Ada SD dasar, SMP pertengahan, nanti SMA tinggi. Nah, di sini najis juga sama, najis mutawassithah, najis pertengahan, sedang. Tengah-tengah antara berat dan ringan. Yaitu semua najis yang kita kenal ya. Semua najis yang kita kenal ini adalah najis sedang ya. Air kencing yang orang dewasa, kotorannya, bangkai dan lain dan sebagainya itu disebutnya najis yang sedang ya atau najis yang pertengahan. Nah, kemudian bagaimana untuk menyucikan najis yang berat? Untuk menyucikan najis yang berat di sini disebutkan ya adalah dengan mencucinya sebanyak 7 kali. Salah satunya dengan tanah ya. Jadi kalau misalnya ada anjing, nah di sini kan banyak anjing ya. Anjing kemudian anjing ini minum di air di gelas kita, maka gelas itu harus dicuci 7 kali ya. 7 kali salah satunya dengan tanah. Jadi misalnya kita cuci pakai air 1 kali, 2 kali, 3 kali. Nah, yang keempat dengan tanah, pakai tanah, bawa tanah, digosok-gosokkan, kemudian cuci lagi pakai air sampai 7 kali. Boleh juga tanahnya di yang pertama boleh. Pakai air, guyur, kemudian kasih tanah, kemudian 6 kali lagi pakai air. Jadi ini karena najisnya najis yang berat ya. Itu najis yang berasal dari anjing ya. Makanya jangan sampai anjing menjilati wadah. Itu kalau wadah gimana kalau wajah kita dilihat anjing ya? Gimana 7 kali itu? Susah banget ya. Terus 7 kali itu. Nah, kemudian kalau najis yang pertengahan ya. Di sini misalnya di sini dicontohkan ya. Kalau najisnya itu berada di tempat di sini ya di bawah di tanah, maka cukup diguyur dengan air ya sampai najisnya hilang ya.
Karena Nabi juga pernah ketika ada orang Arab Badui kencing di masjid, maka Nabi menyuruh sahabat untuk membawakan satu ember air, kemudian bekasnya disiram dengan air ya. Itu kalau di tanah. Nah, kalau di seperti ini maka sama juga ya, dihilangkan dulu itunya. Kalau tanah kan tadi langsung disiram ya, karena najis tadi langsung menyerap ke tanah. Kalau ini kan nggak menyerap, maka harus dibuang dulu airnya, air kencingnya harus dibuang dulu, kita ambil keluar, baru kemudian dicuci dengan air. Ataupun kalau mau langsung ya boleh juga di luar, misalnya di ini kita langsung pengguyur pakai air juga boleh juga. Intinya airnya najisnya langsung hilang ya. Tetapi kalau misalnya najisnya dalam bentuk kotoran, maka lebih baik kotorannya kita ambil dulu ya, kemudian kotorannya kita ambil, kemudian baru kita guyur pakai air sampai bersih ya. Itu kalau air najisnya ada di tempat ya. Nah, kalau najisnya ada di pakaian ya, maka najis tadi, kalau pakaian kena najis ya, maka pakaian tadi harus dicuci. Dicucinya di pertamanya dengan air ya, kemudian juga harus ada namanya dibilas ya. Al-farqu di sini bahasanya ma'al farqi wal asri. Dengan ada dikucek dengan tangan dan diperas ya. Jadi najis itu ketika sudah kita cuci dikucek, atau mungkin kalau keras boleh dengan tangan begini, dikucek kemudian diguyur lagi kemudian diperas. Ada yang harus diperas ya. Itu kalau najis yang sedang tadi. Kalau berat tadi kan 7 kali. Kalau ini cukup sekali, cuman proses seperti itu ya. Kalau itu mengenai pakaian dan baju misalnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah najis yang ringan ya. Yang ringan ini adalah najis air kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa selain air susu ibunya. Misalnya kita lagi menggendong bayi, kemudian bayinya ngompol, kemudian kena di sini, kena tangan kita di sini, baju tangan kita ya di sini. Satu gini misalnya. Nah, maka cara mencucikannya adalah sebagaimana dalam hadis di sini ya. Yughsalu min baulil jariyah wa yundahu min baulil ghulam. Kalau bayi perempuan maka harus dicuci. Kalau ini bayi perempuan maka ini harus dibuka kemudian dicuci ya, dibilas kemudian diperas, kemudian dijemur. Nah, tapi kalau bayi laki-laki maka cukup yundah ya. Yundah di sini ditafsirkan adalah rasyuhu bil ma. Cukup dipercikan dengan air ya. Misalnya ini kena najis ya, maka kita bawa air, kita guyur kemudian kita guyur sedikit sampai kena air, sudah selesai. Tidak usah dibuka bajunya, tidak usah dikucek, tidak usah diperas ya. Karena najisnya najis ringan. Karena di sini misalnya bawa pakai air kemudian masukkan sini sampai air tadi mengenai najis tadi ya. Tidak usah dibuka bajunya, tidak usah diperas, tidak usah dibilas ya, karena itu adalah najis yang ringan ya. Nah, ini berkaitan dengan cara menyucikan najis ya. Jadi dengan selesainya ini maka kita selesailah dari pembahasan tentang toharoh ya. Jadi kita review dari awal. Toharoh itu adalah bersuci dari 2 perkara, dari hadas dan dari najis. Dari hadas dengan berwudu, mandi dan bertayamum kalau tidak ada air. Kemudian bersuci dari najis, tadi ada 3, najis berat yaitu najis air liur anjing, menyucikannya dengan dicuci 7 kali, salah satu dengan tanah. Kemudian najis yang pertengahan yaitu kita cuci sebagaimana kita biasa cuci ya, dengan dikucek kemudian diperas kemudian dijemur. Kemudian yang terakhir najis yang ringan, yaitu cukup kita memercikan dengan air. Kita bawa air kemudian kita masukkan atau kenakan ke dalam najis tersebut, kemudian itu dianggap sudah suci karena najisnya adalah najis yang ringan ya.
Mungkin ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi kita semua. Tutup dengan doa subhanakallah wa hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.